Ada satu hal yang betul-betul kami pegang, adalah satu larangan bahwa seorang salik itu mengkultuskan mursyidnya, entah yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sang guru pun tidak minta dikultuskan, atau sang mursyid tidak minta dikultuskan. Seandainya ada salik yang mulai mengkultuskan, sang guru atau sang mursyid ini akan mengingatkan, jangan kultuskan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan kebetulan sudah beberapa bulan ini, bahkan lebih dari setahun, saya sudah banyak sekali mengunggah video-video yang saya suguhkan kepada panjenengan. Insya Allah itu akan membuat panjenengan kenal dengan saya. Dan saya pun kenal dengan panjenengan. Walaupun itu masih diwakili oleh perangkat komunikasi, yaitu YouTube dan WA. Ada juga Facebook. Dan alhamdulillah ada banyak sekali yang mulai datang di kediaman kami, dan akhirnya terjadilah satu sambungan silaturahmi menjadi satu keluarga yang dimana tujuan kami hanyalah untuk mendekatkan jiwa, mendekatkan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih memperkenalkan kami kepada saudara-saudara yang mengikuti channel kami, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan bagaimana sih kehidupan sehari-hari yang terjadi di majelis kami. Bil khusus hubungan antara seorang murid dan gurunya, seorang salik dengan mursyidnya. Dalam istilah thariqah, murid itu disebut salik, guru itu disebut mursyid. Di dalam hubungan antara sang mursyid dengan sang salik, sang mursyid ini sangat menyayangi saliknya. Ditandai dengan sang guru mursyid ini tidak membeda-bedakan status sosial sang salik, tidak membeda-bedakan bagaimana keadaan salik yang satu dengan salik yang lainnya. Kami di sini duduk bersama, kami di sini bersaudara, santai, dan mencoba tidak ada sekat antara mursyid dengan salik. Hubungan ini dipererat dengan saling menghargai, saling menghormati. Sang salik menghargai sang guru pun menghargai sang salik. Sang salik beradab budi pekerti dengan sang mursyid pun beradab dan berbudi pekerti kepada sang salik. Kalaupun ada satu kelemahan-kelemahan tertentu, mungkin itu muncul dari perbedaan persepsi, perbedaan rasa dan perasaan yang mungkin itu di luar kuasa kami. Yang jelas, kami selalu berusaha untuk saling menghargai dan saling menghormati, dan membangun satu kekerabatan, kekeluargaan, dan kebersamaan agar kita menjadi keluarga kedua setelah
keluarga yang pertama, yaitu anak, istri, orang tua, mertua. Hubungan kekerabatan berkeluarga. Sang salik diharapkan menyayangi gurunya. Sang salik menyayangi gurunya dengan ketakziman, dengan budi pekerti yang baik kepada gurunya. Ada satu hal yang betul-betul kami pegang, adalah satu larangan bahwa seorang salik itu mengkultuskan mursyidnya, entah yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Sang guru pun tidak minta dikultuskan, atau sang mursyid tidak minta dikultuskan. Seandainya ada salik yang mulai mengkultuskan, sang guru atau sang mursyid ini akan mengingatkan, jangan kultuskan kami. Jangan kultuskan saya. Kenapa? Karena ketika kita mengkultuskan mursyid, mengkultuskan guru, entah yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, itu sama saja menempatkan sang guru mursyid tersebut kepada satu titik yang menghijab sang salik kepada Tuhannya. Penghormatan yang berlebihan yang akhirnya menjadi satu pengkultusan sama saja memberi beban kepada sang guru mursyid atas tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Sang guru mursyid mengajarkan tauhid kepada sang salik. Makanya dilarang mengkultuskan guru mursyid. Karena suatu saat nanti kalau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, hai fulan, yang disebut mursyid tarekat, kenapa engkau membiarkan dirimu menghijab antara diriku dengan salik-salikmu, antara diriku dengan murid-muridmu? Bagaimana nanti sang guru mursyid ini menjawab kepada Allah? Seandainya dari awal majelis kami melarang adanya pengkultusan tersebut, maka sang guru mursyid bisa menjawabnya di hadapan Allah. Saya atau kami tidak pernah mengajarkan mereka mengkultuskan kami. Saudara-saudara yang saya muliakan, begitu banyak atau mungkin ada dalam perguruan tarekat, salik-salik justru mengkultuskan mursyidnya. Entah itu mursyid yang masih hidup ataupun mursyid yang sudah meninggal. Pengkultusan di majelis kami hanya dikhususkan untuk Allah. Dan seandainya banyak karomah-karomah yang dimiliki oleh sang guru mursyid tersebut memerintahkan kepada sang salik agar selalu mengagungkan nama Allah, memuja dan memuji Allah, dan mensucikan Allah dengan tahmidnya, tasbih dan takbirnya, dan selalu menjaga tauhidnya dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara yang saya muliakan, bahkan ketika kami bertirakat di suatu tempat, entah itu di dalam kota ataupun di luar kota, saat kami melakukan tirakat terjadi satu karomah, dan mohon maaf, memang kadang-kadang muncul karomah ketika kami bertirakat. Itu pun sang salik dilarang dengan karomah itu mengkultuskan sang guru mursyid. Terus menuduh sang guru mursyid itu adalah sosok makhluk yang luar biasa, sebagai satu makhluk yang istimewa, melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada karomah-karomah dalam tirakat kami, cukup sadari Allah, bertauhid la ilaha illallah, bersyahadat
entah itu syahadat tauhid, entah itu syahadat rasul, dan bersolawat atas nama Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu kami lakukan agar betul-betul sang salik yang masuk di majelis kami benar-benar fokus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan sang guru mursyid tersebut tidak mau ditempatkan sebagai satu titik yang menghijab istilah tersebut. Allah Maha Agung, tapi ada mursyid yang diagungkan. Allah Maha terpuja dan terpuji, tapi ada mursyid yang dipuja dan dipuji. Allah Maha Mulia, tapi ada mursyid yang dimuliakan berlebihan. Di tempat kami cukup berada budi pekerti kepada guru mursyid, cukup memberikan takdim penghormatan kepada sang guru mursyid. Dan ketiga, menjalankan satu tirakat, memperjalankan pribadinya kepada Allah. Sang salik atau sang murid cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Dan dengan lafaz sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu sang guru mursyid sadar betul bahwa sang salik atau sang murid itu menyerahkan tanggung jawab dalam pembimbingan untuk berjalan menuju Allah. Sang salik mengatakan sami'na wa ata'na. Sang guru mursyid mengatakan ini sebuah amanah bagi kami. Dan kami tidak sembarangan dalam membimbing salik-salik kami. Saudara-saudara yang saya muliakan, tauhid selalu kita pegang di majelis kami. Tauhid selalu kita tegakkan dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun, dimanapun, dan apapun yang terjadi pada kaifiyah atau pada satu hal yang ada pada sang guru mursyid ataupun sang salik. Kaifiyah adalah tata cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan hal adalah keadaan sebagai satu efek tirakat kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di majelis kami tidak ada yang namanya pengkultusan makhluk. Yang ada hanyalah mengkultuskan Allah. Seandainya ada berkah, semua berkah itu dari Allah. Sang guru mursyid itu hanya lantaran. Seandainya ada rahmat, rahmat itu hanya dari Allah. Dan sang guru mursyid hanyalah sebuah perantara. Seandainya ada satu pencerahan, satu titik terang, semuanya adalah dari Allah. Sang guru mursyid hanyalah sebagai satu lantaran. Dan sang salik berterima kasih kepada sang guru, cukup hanya memberikan satu budi pekerti, satu penghormatan, satu ketakdiman kepada sang guru mursyid. Dan segala puja-puji, kemuliaan, keagungan itu semuanya milik Allah. Insya Allah kami akan berusaha untuk melaksanakan itu. Seandainya ada satu titik-titik yang belum maksimal, ya karena memang kami semuanya adalah manusia lumrah. Manusia yang bisa salah, manusia yang bisa lupa. Al-insanu mahalul khata'u wa nisyan. Sama-sama manusia yang bisa
kepleset. Dan kami saling mengingatkan. Dan akhirnya terjadilah satu hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan di majelis kami yang betul-betul liridailah wali kalimatilah. Bismillah. Dan kita hanya mencari ridha Allah. Begitu saudaraku, semoga yang saya terangkan ini lebih bisa memperkenalkan majelis kami kepada sedulur-sedulur semuanya. Dan mohon maaf, ketika seorang salik belajar di majelis kami, tidak boleh mereka menjadi orang yang aneh ataupun aneh-aneh. Di majelis kami diajarkan agar kita menjadi manusia normal, manusia yang seperti sewajarnya manusia yang tidak boleh berbuat aneh dan aneh-aneh, atau mungkin membuat satu persepsi yang menilai bahwa sang salik tersebut adalah orang yang aneh. Kehati-hatian kami dalam menjalankan majelis kami, insya Allah akan selalu kami pegang. Dan ini mohon maaf semuanya dalam bentuk proses. Akan tetapi misi-misi perjalanan kami, visi-visi perjalanan kami akan betul-betul kami pegang agar semuanya itu benar-benar bisa dinyatakan. Kalaupun ada sisi lemahnya, sisi kekurangannya, itu pun kami anggap sebagai hal yang perlu kita perbaiki dan akhirnya kita berproses kepada satu ide yang benar-benar kita harapkan lewat visi misi majelis kami. Saudara-saudara yang saya muliakan, semoga apa yang saya jelaskan ini lebih bisa memperkenalkan saya pribadi dan majelis kami kepada panjenengan semuanya. Kita semuanya sadar tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan, kecuali semuanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan kuasa kecuali milik Allah. Semoga semua ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.